Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit renungan untuk kita semua, yaitu renungan tentang pentingnya Al-Quran, pentingnya menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun pada masa kerasulan beliau. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah dan beliau pun langsung memahaminya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Yang artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Mereka menuliskannya di pelepah daun, daun kering, batu, tulang, dan lain-lain. Pada saat itu belum ada kertas seperti zaman modern sekarang ini yang kita tempati. Kemudian para sahabat langsung menghafalnya dan mengamalkannya. Demikianlah Al-Quran diajarkan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Al-Quran difahami dengan menghafal, bukan dengan sekedar membaca. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, banyak terjadi peperangan. Dalam peperangan Yamamah misalnya, banyak para sahabat menghafal Quran yang syahid. Melihat kondisi ini, Umar pun meminta Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk membuat mushaf Al-Quran. Abu Bakar sempat menolak. Abu Bakar pun berkata, "Apakah engkau meminta aku untuk melakukan apa yang Rasulullah SAW tidak lakukan?" Tapi dengan gigih, Umar bin Khattab menjelaskan urgensinya pembuatan mushaf bagi kepentingan kaum muslimin di masa yang akan datang. Akhirnya Abu Bakar pun dapat diyakinkan dan kemudian setuju dengan ide Umar bin Khattab. Abu Bakar pun lalu meminta Zaid bin Harithah untuk melakukan tugas ini. Zaid bin Harithah pun sempat berkata, "Apakah engkau meminta aku untuk melakukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan?" Tapi akhirnya Zaid pun setuju dan mulai mengumpulkan sahifah yang tersebar di tangan para sahabat yang lain. Batu, daun-daun kering, tulang, dan lain-lain itu pun disimpan di rumah Hafsah. Barulah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran selesai sebanyak 5 buah. 1 disimpan Utsman dan 4 yang lain disebar ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah. Jadi pada saat itu para sahabat tabi'in dan tabi'in mempelajari Al-Quran dengan menghafal karena jumlah mushaf yang sangat sedikit. Kaum muslimin saat ini masih cukup berpuas diri dengan membaca mushaf Al-Quran dan tidak memahami maknanya. Padahal membaca Al-Quran baru langkah awal interaksi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita
tidak cukup dibaca, tapi juga dihafal dan dipahami. Mungkin ada sebagian yang berkata, mengapa perlu menghafal? Tidakkah cukup dengan membaca mushaf dan membaca terjemahan? Ternyata tidak cukup. Dengan menghafal Al-Quran, ada rasa atau zauk yang diberikan Allah kepada hati kita. Rasa ini didapat karena ayat-ayat yang dibaca berulang-ulang. Pengulangan kalam-kalam suci itulah yang menjadi makanan untuk hati kita. Dan sesuai dengan ayat di Al-Baqarah ayat 97, Al-Quran itu diturunkan di hati Nabi Muhammad, bukan di akal pikiran beliau. Artinya Al-Quran itu konsumsi atau makanan hati, bukan sekedar pikiran kita. Rasa inilah yang menjadikan kita nikmat mengenal Allah, memahami kehendaknya dan ringan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Rasa ini kurang ada juga sedikit ketika kita hanya membaca. Apabila membacanya tidak diiringi dengan pemahaman artinya dan membacanya tidak diulang-ulang, efeknya sangat berbeda dengan mengulang-ulangnya. Bila kita menghafal dan mentadaburi Al-Quran, maka Allah akan mengajarkan kepada kita pengetahuan melalui hati kita dengan perantaraan ilham. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syams ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi intinya, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, tapi hanya segelintir orang yang hafal dan faham Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup seorang muslim secara individual bila membaca dan memahaminya secara tuntas saja belum kita lakukan? Dan banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum pernah membaca dengan tuntas Al-Quran. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, kaum muslimin, memahami Al-Quran bukan fardu kifayah yang dibebankan kepada ulama, kiai, ataupun ustadz sekalipun. Tapi seperti dicontohkan oleh para sahabat, membacanya, menghafal, memahami, dan melaksanakan Al-Quran dilakukan sebagai kewajiban individual setiap kaum muslimin. Bila secara individu seorang muslim meningkat kualitasnya, keluarga yang dibinanya juga akan berkualitas, sehingga akhirnya sebuah masyarakat madani yang dirindukan selama ini juga dapat terwujud. Demikianlah renungan kita tentang Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, serta mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.